Kuliah itu bersama teman-teman saya satu kos, kebetulan saya kos itu enggak sama anak-anak kedokteran, sama anak-anak FKIP, Unmu, dan hampir sebagian besar anak-anak Madura. Itu saya goreng kerupuk dari Madura yang panjang-panjang itu, nanti dibungkusi plastik, taruh di ini warung-warung gitu. Ingin sekali setiap keberhasilan itu ada bapak dan ibu. Saya yakin beliau pasti bangga dengan capaian anaknya. Bapak ibu itu orang yang full perhatian terhadap anaknya. Seandainya ibu bapak ada dalam posisi seperti ini pasti sangat bangga. Orang kalau tidak perlu periksa CT scan misalkan, standarnya tidak harus seperti itu, ya tidak usah di CT scan. Akhirnya itu akan menjadi low cost, biaya bisa ditekan. Dan biaya yang ditekan ini bisa kita gunakan untuk social responsibility, International Hospital Forum, yang akhirnya Rumah Sakit Dr. Rizka memenangi juara di sana dengan konsep high quality, low cost, dan social responsibility. Pertama, tauhid itu harus dipegang oleh anak-anak. Yang kedua, tanggung jawab. Mereka harus tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Kalau itu sudah jadi pilihanmu, harus selesai. Selesainya bagaimana, yang jelas kamu harus menghadapi, jangan lari dari sesuatu yang sudah kamu mulai. Meskipun itu tidak enak. Tetapi di mataku, kau tetap fajar pagi yang menyingsing, selalu indah di hati. Kapan terakhir meluk Bapak, Bu? Setiap hari. Sekarang di kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasil Rahmat. Kegiatan sehari-hari saya sebagai ASN, kebetulan diamanai sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sekaligus PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Rizka. Saya lahir dari keluarga bapak saya meracang bakul, ada toko kecil di rumah tapi juga petani. Ibu saya yang jaga toko itu. Lulusan SD beliau berdua. Kami tinggal di Desa Ngranti. Dulu ya seperti biasanya anak kecil ya sekolah SD di situ. Kemudian SMP-nya rata-rata ke Tulungagung. Cuma saya sama bapak saya sanawiyah. Ini beliau juga sanawiyah juga. Saya kelas 3, dia kelas 1. Kemudian SMA-nya saya di Semuboi. Kalau saya dulu memang di MTS, kan SMA-nya di SMA PGRI 1. Kami memang dari desa, tidak nyangka juga kalau akhirnya jadi dokter. Kebetulan daftar PMDK, diterima tanpa tes. Saya sebenarnya menyiapkan untuk bimbingan belajar itu untuk ekonomi. Karena saya basic IPA, saya jurusan IPA tapi pengen ke ekonomi ya, terpaksa bimbingan tes dulu. Nah, di tengah-tengah bimbingan tes itu saya disusul oleh bapak, suruh pulang, nggak usah bimbingan-bimbingan. Loh, kaget saya, ternyata dikasih tahu kalau PMDK-nya diterima dokteran. Kaget saya. Dulu soalnya ngisinya itu ngasal, ngisi formulir itu ngasal karena ya nggak mungkin lah kedokteran. Harapannya sih mau ke IPS ya, ekonomi. Saya punya angan-angan kalau saya masuk ekonomi, entah itu akuntansi atau manajemen, sama aku bikin perusahaan. Ternyata di kedokteran. Saya masuk kedokteran itu sudah ngomong kepada pembantu dekan yang menghadap untuk pindah ke ekonomi. Apa masih bisa dari FK itu pindah ke ekonomi? Loh bisa gitu. Tapi apa kamu nggak eman gitu? Suruh mikir lagi. Saya ngotot, udah enggak apa-apa, kamu boleh pindah, enggak usah tes, tapi harus ada persetujuan orang tua. Lah ini yang susah. Kamu enggak bisa kayaknya. Udah jalani aja, nanti pikir lagi semester depan kamu jadi pindah. Semester depan saya ngadep lagi, tetap mau pindah. Ya sampai ketiga kalinya ingat saya ngadep beliau itu. Berarti 3 semester berturut-turut. Kemudian beliau ngomong, apa kamu kira itu dokter itu enggak butuh yang ngerti manajemen? Nanti kan ada rumah sakit butuh direktur yang ngerti manajemen.
manajemen. Yang di puskesmas, dimanapun fasilitas kesehatan itu kan butuh manajemen. Loh memang ada dokter yang jurusan spesialis manajemen, waktu itu saya tanya gitu. Ya sekarang nggak ada, tapi nanti pasti ada. Memang waktu itu saya belum ada, ya S2 manajemen rumah sakit atau administrasi rumah sakit memang belum ada. Tapi beliau bilang nanti pasti ada. Nah dari situlah saya mulai semangat. Semangat maksudnya sudah tidak maju lagi untuk minta pindah ke ekonomi. Ya mungkin bakat entrepreneurnya saya tuh enggak bisa hilang. Saya selama kuliah itu bersama teman-teman saya satu kos, kebetulan saya kos itu enggak sama anak-anak kedokteran, sama anak-anak FKIP, Unmu, dan hampir sebagian besar anak-anak Madura. UB, ITN, sama Unmu itu kan, itu saya goreng kerupuk dari Madura yang panjang-panjang itu. Jadi setiap hari itu di kosan itu goreng gitu. Nanti dibungkusi plastik, taruh di ini warung-warung gitu, kantin-kantin itu. Kedokteran kan lulusnya lama. Nah, teman-teman ini udah lulus, nggak punya teman saya. Akhirnya pindah, ganti dengan teman-teman kedokteran juga. Tingkat 4 itu kumpul dengan anak-anak kedokteran. Nah, di situ saya mikir bisnis di bidang klinik. Waktu itu cuma belum banyak klinik gitu. Oke, kita gimana kalau bantu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kita bantu bapak-bapak dari NU atau Muhammadiyah untuk mendirikan klinik beberapa tempat. Kita enggak modali, tapi nanti obatnya harus dari kita, dokternya harus dari kita. Akhirnya sepakat beberapa teman bikin klinik-klinik. Kalau yang bekasnya bagian masih ada, sebagian sudah tidak ada. Mulai dari Dampit itu ada klinik Ibnu Sina, kemudian di Turen ada rumah sakit Islam. Kemudian di Pujon ada klinik Madinah, kemudian di Ngantang ada Madinah juga, kemudian di Kasembon yang sekarang jadi rumah sakit Madinah itu. Kemudian di Ngoro ada dengan PKU Muhammadiyah, di Kandangan ada PKU Muhammadiyah, sampai kita ke yang Mojo Agung, kemudian ada di Pondok Pesantren Tebuireng itu, klinik Tebuireng itu kita yang rintis dulu. Nah, kita nyuplai obat-obat itu setiap Sabtu Minggu kita nyuplai obat. Karena dulu undang-undang praktek kedokteran belum ada. Jadi kita nyuri-nyuri kalau Sabtu Minggu itu praktek ganteni kakak kelas meskipun kita belum lulus, status dokter muda dulu. Jadi kalau Sabtu Minggu kakaknya libur, kita nyuplai obat sambil ngisi sehari bisa untuk hidup 1 minggu. Itu kami terhimpun dalam lembaga kesehatan mahasiswa Islam, LKMI namanya. Kemudian kita kepengurusannya ganti. Ketika pengurusan ganti, loh kita tidak punya garapan sendiri nih gitu. Akhirnya teman yang satu kepengurusan tadi ada 4 orang. Ayo kita bareng-bareng mendirikan sendiri-sendiri, tapi barengan. Jadi saya mendirikan di Ngunut, ada yang mendirikan di Lodoyo, ada yang di Udanawu, ada yang di Ngantang Kasembon itu. Kita ex pengurus itu mendirikan sendiri dengan kesepakatan namanya klinik atau balai pengobatan Madinah. Jadi sepakati namanya sama, kemudian kita bareng-bareng waktu ngurus, ya, menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Itu bareng-bareng sama teman berempat tuh. Hampir semuanya sebenarnya berjalan, cuma pada akhirnya ada yang mati, ada yang berkembang jadi rumah sakit dan lain sebagainya. Ceritanya ketika saya sebelum lulus kami sudah punya klinik-klinik karena dulu waktu kami masuk FK ada perubahan besar kebijakan pemerintah. Dulu kalau dokter itu lulus Pak langsung ada inpres namanya dokter inpres. Itu langsung PN. Ketika kami masuk FK itu perubahan peraturan nanti dokter kalau lulus itu PTT. Nah, nanti kalau mau PN ya tes lagi gitu. Kami ketika lulus karena kami punya jaringan tadi, kami tabungan kan nggak ada nih. Artinya ya namanya mahasiswa baru lulus. Itu kami ngisi dulu di klinik-klinik kami sambil memasukkan lamaran untuk PTT karena antrinya panjang. Nah selama menunggu antri itu kami ngisi di klinik-klinik yang dulu kami bikin. Giliran 3 bulan muter gitu. Kan ada yang rame, ada yang nggak rame gitu. Supaya sama merata lah gitu. Habis itu tahun 1997 saya PTT dapat tanggung gunung. Pegawai tidak tetap atau kalau istilahnya dulu WKS, wajib kerja sarjana 3 tahun, gajinya lebih tinggi dari PNS tapi cuma 3 tahun gitu. Nah, itu ditempatkan di Tanggung Gunung ya. 8 bulan
Kemudian dipindah ke Puskesmas Ngantru, jadi kepala Puskesmas Ngantru. Kemudian di sana saya bikin rawat inapnya Puskesmas Ngantru itu barengan dengan rawat inapnya Madinah yang sebelumnya hanya klinik rawat jalan aja. Kemudian di Madinah bikin klinik rawat inap. Itu tahun 98 sampai ke 2000. Nah, tahun 2000 karena ada peraturan klinik rawat inap itu dulu nggak boleh 24 jam apa gimana, pokoknya harus jadi rumah sakit. Akhirnya kan terpaksa klinik itu harus saya bangun untuk jadi rumah sakit tahun 2000. Terus dulu itu kalau di desa kan ada apa namanya intercom. Intercom itu kayak HT, tapi ada kabelnya. Pakai kabel sak desa itu punya semua, hampir semua. Jadi ngobrolnya di situ. Ngobrol sama nyonya ini sampai malam. Kita komunikasi di situ. Saya kuliah, dia masih SMA. Tapi waktu MTS saya kelas 1, beliaunya kelas 3. Juga sempat tahu, maksudnya dulu malah saya itu kalau lihat Pak Hasil itu kalau gini, wong cuwilik tapi kemeluwingi gitu. itu karena satu desa ya. Jadi beliaunya itu kan aktif di dulu namanya Karang Taruna. Ya, Karang Taruna di Ranti itu desa. dulu memang lumayan hidup. Saya bikin event-event di Karang Taruna. Ngajak dia wedding. jadi ini, jadi panitia gitu supaya ketemu. Ya itu mula-mula awal-awal ketemu. Ketika saya sudah tadi itu ada penghasilan juga di sewaktu klinik-klinik itu. Dulu namanya Balai Pengobatan. Balai Pengobatan itu ya terus akhirnya kami segrup itu rata-rata nikah duluan. Berarti masih dokter muda sudah pada nikah. Nggak tahu ya, maksudnya dalam artian nggak tahu itu. Padahal dulu itu awal ya gitu, kemeluwinti gitu. PD-nya kan setengah mati. Jadi itu mungkin itu awal-awalnya yang membuat tertarik. Untuk yang awal-awal. Tapi tahu-tahu suka gitu saya juga nggak tahu. Jadi tahu-tahunya loh ada rasa yang gimana gitu, itu baru merasakan itu ya pokoknya tahu-tahu ya sudah suka gitu aja. Dulu kan karena beliaunya masih di Malang, saya waktu itu kan masih SMA kelas 2 ya. LDR-an ya pakai surat. Pakai surat. Jadi kalau Sabtu itu yang ditunggu surat aja. Surat kalau di sekolahan gitu, saya kan karena saya di sekolahan juga termasuk pendiam, jadi gak seterkenal beliau kalau di sekolahan. Itu kalau di kantor itu melipir tuh lihat, jangan-jangan ada surat gitu. Mas, ono surat gak itu buat aku? Lihatin dewe katanya gitu. Biasanya kan ditempel-tempel di dekat jendela kantor di kaca gitu. Lah, Rano. Tadi suka sampai apal itu namanya Mas Pur. Titik terendah ya waktu kita berdua masih sekolah itu sudah punya anak ya, walaupun kita ada usaha tapi ya kita benar-benar ini waktu anak pertama mau lahir aja saya cuma punya uang waktu itu 250.000 dan waktu itu terancam lahirnya sungsang, jadi sudah hampir mendekati persalinan kok masih sungsang gitu. Saya yang stres, dia mungkin nggak begitu. Karena ngerti, kalau saya kan nggak paham. Saya konsulkan ke dokter dosen saya itu, nanti dilahirkan sungsang nyapo gitu. Artinya kalau beliau mungkin menganggapnya ini. Cuma saya membayangkan, ini nanti kalau operasi duitku gak cukup. Nah, akhirnya berhasil muter sendiri. Dalam posisi kita masih sekolah, kita hidup di kontrakan kecil, punya anak. Ya setiap dia di rumah, saya kuliah, terus habis itu ya kerja, balik lagi. Dulu nggak punya sepeda motor juga sih pada waktu itu. Kemana-mana naik angkot kan di Malang masih. Dari jarak angkot ke rumah itu harus jalan dulu sih. Tapi asik. Cuma ada hal yang sebenarnya ini tuh selalu yang namanya meskipun saya ini sudah tua, tetap anak. Ingin sekali setiap keberhasilan itu ada bapak dan ibu. Bisa, saya yakin beliau pasti bangga dengan capaian anaknya. Bapak ibu itu orang yang full perhatian terhadap anaknya. Bahkan nggak sempat pakai baju bagus.
Ya karena tadi itu sosial ekonominya ndak kaya amat gitu. Saya memang anak kuliah pertama, tapi adik-adik saya kuliah semua. Dan saya kuliah kedokteran itu saya belum keluar, adik saya sudah menyusul. Sehingga ada 3 anak yang kuliah pada saat bareng. Mungkin ngoyo untuk membiayai itu. Meninggalnya sih saat waktu saya ada di Wardir. Tapi yang lain-lain ya ada yang masih belum mapan juga. Seandainya ibu bapak ada dalam posisi seperti ini pasti sangat bangga sekali. Mungkin karena begitu dekatnya orang tua terhadap, maksudnya orang mertua, kalau dari saya mertua ya sama orang tua. Itu memang sangat dekat sekali. Jadi sama cucu-cucunya juga dekat, sama putra-putranya juga dekat. Sebetulnya di desa juga termasuk Cukup terpandang, ya walaupun kalau di saya juga termasuk terpandang. Tapi beliau itu sangat mensupport putra-putranya untuk sukses gitu loh. Jadi ibu mertua itu memang bilang kalau Daniel ya anakku itu kalau memakai baju PN gitu loh. Jadi kalau orang lihat apa guru apa itu seneng banget gitu. Beliaunya ini masih satu-satunya yang masuk yang di PNS gitu. Jadi kalau melihat sesuatu dengan seperti ini, Daniel gitu loh. Beliaunya itu sangat bangga gitu. Ketika saya di rumah sakit, wakil direktur, saya sama Pak Pri itu masuknya bareng. Cita-cita kami berdua adalah orang dulu kalau mengenal Tulungagung, itu kalau ndak marmer ya popoh. Kami ingin menjadikan orang mengenal Tulungagung juga kenal dengan ISKA, Rumah Sakit Dr. ISKA. Karena kami start tahun 2014 bersama Pak Prito, Rumah Sakit Dr. ISKA itu ya seperti pada umumnya rumah sakit lain. Kita sama-sama seperti itu. Kami punya cita-cita bagaimana orang mengenal Tulungagung itu mengenal ISKA, atau ketika kita moncer nama ISKA mengenal Tulungagung. Satu hal yang start kami untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada, itu adalah Public Safety Center. Dulu awalnya namanya Tulungagung Emergency Services. Kami ingin membangun jejaring pelayanan kedaruratan yang dalam tanda kutip mirip seperti 911 gitu. Kami bangun, baik secara digitalnya kita bangun, secara jejaringnya kita bangun. Bagaimana kalau ada orang sakit itu membutuhkan pertolongan kedaruratan bisa langsung cepat di-handle. Semula memang tantangannya luar biasa, karena di internal sendiri rumah sakit itu ya karena zona nyamannya sudah lama, inginnya ya biasa-biasa saja, tidak ingin tantangan baru. Kemudian kita melakukan sosialisasi ke dalam mengenai bagaimana nanti kalau sistem ini berjalan, otomatis IGD akan banyak. Memperbaiki sistem di IGD, otomatis juga memperbaiki sistem di belakang. Kemudian kita bagaimana membangun jejaring itu dengan dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas dan lain sebagainya. Dulu rumah sakit dan dinas kesehatan itu dua instansi yang saling mandiri berbeda. Itu juga merupakan tantangan. Setelah berhasil, kami berjejaring dengan puskesmas, kami melatih orang-orang puskesmas. Kasarannya kalau kita main voli, kalau umpannya bagus, nanti nyemesnya pasti bagus. Nah, umpanan itu adalah dari fasilitas kesehatan primer. Kita kalau menerima rujukan dari fasilitas kesehatan yang di bawahnya ini, maka rumah sakit akan mudah memberikan pertolongan selanjutnya. Karena memang datanya kami itu sering mendapat rujukan yang kurang bagus, tidak stabil, kemudian banyak meninggal di IGD dan lain sebagainya. Itu artinya rujukannya tidak bagus. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Kemudian kami untuk mikir kedaruratan di Tulungagung itu gimana ya kalau instansi lain terlibat, sehingga orang hanya cukup mengenal satu nomor kedaruratan, tapi bisa untuk medis, bisa untuk perampokan, penganiayaan, kebakaran, kedaruratan yang lain. Kemudian kita menjalin komunikasi dengan Polres, dengan Damkar, dengan BPBD dan lain sebagainya. Kita taruh alat untuk digital itu di sana.
kita bikin mini command center di masing-masing institusi kedaruratan dan bisa diterima. Dan alhamdulillah sekarang ini Tulungagung hanya cukup dengan satu nomor kedaruratan 0355 320 119 atau 119 saja juga bisa, atau unduh aplikasi di Google Store Tulungagung Emergency Button untuk aplikasi kedaruratan. Dan ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Grand launching-nya waktu itu Bu Menteri Nila Anfasa Muluk datang untuk melakukan grand launching. Beberapa bulan kemudian Kemenkes membuat NCC National Command Center di Kementerian Kesehatan. Nah dari situlah kemudian Rumah Sakit Dr. Rizka ini dikenal banyak orang. Setelah itu kami merasa perlu untuk membangkitkan gairah inovasi itu bukan hanya pada level manajemen. Kami ingin meningkatkan gairah inovasi itu pada seluruh level staf. Kemudian kami mengenalkan yang namanya Kaizen, Festival Kaizen. Saya sendiri yang mengenalkan ke jajaran manajemen dan staf. Kaizen itu apa dan lain sebagainya. Itu adalah tools untuk continuous improvement, memperbaiki mutu secara berkelanjutan. Kemudian kami pilih beberapa orang dilatih untuk menjadi mentor. Akhirnya 1 tahun kemudian kita berhasil membuat festival Kaizen. Setiap instalasi atau ruangan-ruangan yang ada di sana itu dirangsang untuk mencetuskan inovasi-inovasi baru. Di perkembangan berikutnya, hampir semua rumah sakit mengalami masalah karena prosentase pasiennya semakin besar adalah dari BPJS. Sudah sekitar 70-80% adalah pasien BPJS. Nah ini memerlukan manajemen agar pelayanan itu standar tetapi efisien. Kemudian kami, apa mungkin ya, ada pelayanan high quality, low cost. Nah low cost-nya itu bisa menyebabkan kita social responsibility. Jadi ada konsep high quality, low cost, social responsibility. Kita coba menerapkan bagaimana standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau oleh pemerintah itu kita yakini karena ini menjadi pedoman. Ini adalah high quality yang harus kita kejar. Dan saya yakin ketika kita melakukan yang ditetapkan oleh Kemenkes dengan perangkat lainnya seperti obat-obatan adalah menggunakan obat-obatan Fornas, maka ini akan low cost. Panduan-panduan yang dibikin itu sebenarnya menyebabkan kita tidak bisa moral hazard untuk menaikkan sesuatu yang tidak semestinya. Contohnya misalkan orang kalau memang sudah sembuh ya tidak harus dilama-lamakan tinggal di rumah sakit. Orang kalau tidak perlu periksa CT scan misalkan, kalau memang standarnya tidak harus seperti itu ya tidak usah di CT scan. Akhirnya itu akan menjadi low cost. Akibatnya memang benar ketika kita mengikuti standarnya pemerintah, biaya bisa ditekan. Dan biaya yang ditekan ini bisa kita gunakan untuk social responsibility. Ini yang kemudian kita bawa ke IHF, International Hospital Forum, yang akhirnya Rumah Sakit Dr. Rizka memenangi juara di sana dengan konsep high quality, low cost, dan social responsibility. Kelebihan dari efisiensi itu kita bisa salurkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa bayar, itu dipakai untuk membiayai mereka sehingga mereka beban untuk berobatnya menjadi gratis atau dikasih keringanan. Itu capaian tertinggi dari Rumah Sakit Dr. Rizka. Konsep high quality, low cost, dan social responsibility. Sebenarnya ini mengalir saja. Cuma kita mikir dengan serius, fokus bahwa ini adalah bagian yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dibuat konsepnya, dikerjakan, dan diawasi oleh manajemen untuk itu. Dan sekarang mungkin di SK itu yang sering dikatakan oleh Pak Pri bahwa Rumah Sakit Dr. Rizka itu biaya yang lebih murah dibanding dengan tindakan-tindakan lain yang serupa di rumah sakit lain adalah sebenarnya konsep itu gitu. Dan alhamdulillah disambut baik sehingga kita ini hampir setiap minggu itu rata-rata antara 2-3 orang dari luar Kabupaten Tulungagung untuk studi banding ke Rumah Sakit Dr. Rizka. Kemudian saat COVID, saya pindah ke Dinas Kesehatan. Saya membuat konsep di sana yang namanya SIKESTA, Sistem Informasi Kesehatan Tulungagung. Ini basicnya adalah pengelolaan data dan laporan.
dulu sebelum ada Sikesta ini, kalau kita diminta laporan dari atas, data apa gitu, kita bisanya hanya minta ke puskesmas. Padahal sebenarnya data itu kewilayahan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung kan bukan hanya puskesmas, ada vaskes swasta, ada rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi gara-gara permintaannya itu segera dipenuhi, kami hanya bisa menghimpun di puskesmas. Sehingga sebenarnya data itu juga nggak valid sebenarnya, tapi yang bisa kita perbuat itu. Maka saya membuat sistem informasi yang bisa dimasuki oleh semua data dari semua vaskes. Kita minta kalau dia yang e-rekamedik itu bisa real time, tapi yang belum e-rekamedik dia mengirim secara berkala. Biasanya ada yang jam 12 siang dikirim, ada yang sore dikirim. Akibatnya setiap hari kita mendapatkan data yang relatif lebih fresh dan lengkap di seluruh fasilitas kesehatan. Gunanya apa? Kami sangat berguna untuk menyusun kebijakan. Semakin valid data itu, semakin pas kita ketika menyusun kegiatan dan perencanaan. Akhirnya berkembangnya adalah ketika dulu kalau misalkan desa A ada orang sakit demam berdarah gitu, masuk ke rumah sakit ini mendiagnosa demam berdarah, petugas kesehatan yang ada di desa ini tidak tahu menahu. Nah sekarang karena semuanya masuk ke bank data, dari bank data itu di-share ke aplikasinya perawat desa, sehingga real time ketika diklik DHF, perawat desa itu langsung tahu kalau di desanya ada DHF. Dia akan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak. Kemudian misalkan ada ibu hamil dengan risiko misalkan diketemukan di klinik A gitu, itu langsung masuk ke aplikasinya bidan desa. Oh, saya ada ibu hamil dengan punya risiko tinggi, misalkan dulu pernah operasi, ini harus diawasi dengan ketat. Nah, ini adalah upaya-upaya kita menyatukan informasi dari berbagai fasilitas kesehatan kepada petugas kita yang selanjutnya akan melakukan tindak lanjut. Jadi perawat desa dan bidan desa itu melakukan upaya-upaya promotif preventifnya berdasarkan data. Kalau dulu kita promotif preventifnya ya hanya penyuluhan asal gitu aja. Kalau sekarang datanya jelas. Mereka sudah punya data dan langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Dengan berbagai penyakit yang memang sesuai tupoksi. Misalkan kayak bidan desa juga ada stunting. Dia harus menindaklanjuti stunting. Nah itu baru kita yang punya. Kemudian Kemenkes, FO-nya Kemenkes datang ke sini untuk melihat aplikasi ini, dan akhirnya beberapa saat kemudian di Kemenkes muncul yang namanya Satu Sehat. Konsepnya sama seperti ini, cuma levelnya negara. Jadi data dimasukkan ke sana semua, nanti dia bikin kebijakan yang selanjutnya. Itu adalah prestasi-prestasi fisik sebenarnya yang, tetapi saya yang paling membanggakan bagi saya secara pribadi, prestasi saya adalah ketika saya bisa mempertahankan, saya dianggap oleh istri sebagai suami terbaik, saya dianggap oleh anak-anak sebagai bapak terbaik. Itu adalah prestasi yang membanggakan saya dan ingin saya pertahankan terus-menerus. Tradisi orang tua saya dulu itu selalu ada orang yang ikut ngenger lah kasarannya kalau zaman dulu gitu. Ikut tidur di situ, makan di situ, ya diopeni sama bapak, kadang sampai menikah. Nanti setelah menikah mereka lepas sendiri. Nah karena dulu punya tradisi seperti itu, ketika saya berumah tangga sendiri, ada yang membutuhkan lah kasaran gitu. Ya monggo silahkan ikut, kita biayai sekolahnya. Itu ya inginnya supaya mereka nanti bisa menjadi orang yang sesuai dengan cita-citanya. Karena tidak semua orang bisa beruntung dan lain sebagainya. Kita itu kadang-kadang gini, ada orang yang tidak bisa bayar waktu mau ikut ujian gitu. Tidak tahu kok datangnya ke sini. Saya kalau urusan sekolah saya tidak punya pun katakan kasaran tak cari-carikan untuk bisa membantu mereka. Beberapa saat yang lalu itu ada anak mau wisuda perawat di sini, itu nunggak 1,5 tahun atau berapa itu sehingga tidak bisa ikut wisuda. Kemudian ada yang ngontak saya, Pak ini ada gini, apa bisa dibantu? Berapa? Segini. Ya udah,
ya akhirnya alhamdulillah bisa ikut wisuda. Cuma yang ikut di sini rata-rata yang mulai dari mungkin SMP, nanti sampai kuliah biasanya. Kalau mereka artinya mengikuti rule keluarga yang, karena kadang-kadang juga ada satu yang pernah tidak nyaman lah dengan tatanan kita, sudah disekolahkan beberapa bulan kemudian keluar. Ya ada sih yang seperti itu. Tapi sebagian besar nyaman sampai kuliah. Ini ada satu yang sudah keluar kuliah bulan Juli ya, mau menikah nih. Syaratnya memang kamu harus benar-benar niat mau sekolah. Sekolah, belajar. Itu aja yang penting. Karena di sini kamu nanti biasanya di rumah kan setiap keluarga kan beda aturannya. Kalau di sini harus ikut aturan saya dan harus seperti ini. Kalau oke ya monggo. Ilmu itu kan pintu untuk membuka rezeki. Kami berharap begitu nanti lepas dari keluarga ini, kalau sudah punya ilmu, insya Allah dia bisa akan cari pekerjaan. Biasanya juga gitu, kalau yang dulu itu yang pertama anak yang ikut saya itu, begitu menikah saya tawari cari pekerjaan, dicarikan apa, gimana. Kulo nderek bojo mawon, akhirnya ya ikut suami. Misalkan setelah ke rumah tangga, kalau kita lihat dia ekonominya masih kurang ini ya, kita tawari lagi, kamu bisa lanjut apa perlu bantuan. Ya kalau perlu bantuan ya dibantu. Gitu. Karena sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga ini. Gitu. Saya ada kebun, kemudian ada peternakan, ternak kambing, juga ada sapi gitu. Untuk refreshing. Kadang kalau nasi makan kambing, nasi makan sapi itu kan capeknya fisik gitu. Beda kalau di kantor mungkin nggak begitu kerja tapi mungkin mikirnya ini. Sambil refreshing, kalau Sabtu Minggu itu lihat. Kalau sapi belum banyak, kita masih punya 5 beberapa. Bijian. Ya, kalau yang kambing ada 70-an berapa gitu. Ada campuran merino ada, kemudian masuk domba gitu. Ya, masuk ya domba. Sekarang ini untuk belajar katanya orang itu breeding dulu. Nanti kalau sudah bisa anakan terus bisa selamat sampai dewasa berarti sudah biasa memelihara gitu. Karena kita masih pemula sehingga kita breeding dulu. Ya dulu masih sedikit, dulu sekitar 40-an itu, sekarang sudah jadi 70. Ya sudah ada beberapa yang dijual. Ya. Nanam duren, kemudian alpukat, kemudian ada duku. Ada yang di Ngeranti ada, kemudian ada di Tanggung Gunung, ada di Sangepoh, kemudian ada di Pagerwojo juga ada. Sedikit-sedikit tapi di beberapa tempat sambil tapi kita. Bagi kami ya lumayan kalau bagi kami luas tapi sebenarnya kecil. Ya, kecil ya. Ya kita mikir ini, besok kalau udah tua gitu, sudah enggak kerja di pemerintahan, lihat kebunnya sudah mulai buah gitu. Kami berdua mungkin naik sepeda motor. Karena mungkin anak-anak sudah kemana gitu. Idaman banget. Apa ya, kayaknya sesuatu banget yang sampai agak susah mengutarakan gitu ya. Panutan, jadi kalau nggak ada beliau, katakanlah gini, beliau kalau sedang luar kota gitu, dari dulu itu ada sesuatu yang kurang gitu. Itu tuh sesuatu, padahal cuma segitu aja. Jadi, apa ya ngono iki jenenge? Jujur, bertanggung jawab, terus terang. Semua hal itu banyak dikomunikasikan. Jadi saya juga tahu, walaupun tidak semua persis tahu, kecuali urusan keluarga, insya Allah semua tahu. Keterbukaannya sangat luar biasa. Itu yang membuat sesuatu banget. Saya ada lagu juga ketika anak mau nikah itu saya menciptakan lagu, saya nyanyikan sendiri saat di pernikahan. Kayak belum lama rasanya bermain, bersenda gurau. Kok tiba-tiba sekarang jadi milik orang lain dan lain sebagainya. Besok kamu sudah ditanggung jawab orang lain gitu. Dan itu pun waktu dinyanyikan di pernikahannya, itu banyak yang menangis. Sangat dekat sekali. Jadi ya, kalau sangat dekat sekali. Anak-anak itu lebih banyak curhatnya ke saya. Kadang cemburu juga sih. Iya, jadi anak-anak lebih dekat ke bapaknya. Kalau hal-hal masalah apa gitu lebih dekat ke bapak. Saya itu kalau misalkan kan kebetulan anak
ke pondok pesantren. Mulai yang pertama sampai yang terakhir. Habis itu kuliah. Begitu misalkan dia memberitahu ada apa gitu ya. Ya saya meskipun malam pasti datang dan sopiri sendiri. Nanti kalau misalkan bisa nginep yang nginep, kalau enggak ya tengah malam balik gitu. Dan itu selalu spontan seperti itu. Anak saya itu dulu koasnya di Banyuwangi. Kita mungkin hampir sebulan bisa 2 kali, 3 kali ke Banyuwangi. Ya namanya anak perempuan kadang-kadang telepon ini gini nih. Lah ini abi termasuk kuwerep lho rene. Jadi pernah saya itu ke sana hanya 2 jam habis itu balik. Ingin segera mengetahui keadaannya, habis itu karena juga ada tugas ya. Sana 2 jam balik itu sopir sendiri tuh. Pertama, tauhid itu harus dipegang oleh anak-anak. Yang kedua, tanggung jawab. Mereka harus tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Apapun tidak enaknya, kalau itu sudah jadi pilihanmu, kamu harus selesai. Selesainya bagaimana, yang jelas kamu harus menghadapi, jangan lari dari sesuatu yang sudah kamu mulai. Meskipun itu tidak enak, tapi nanti pasti ada ujungnya yang enak. Kemudian yang berikutnya, ya jujur sama apapun. Semua orang kalau jujur ya tibone pasti enak lah, meskipun jujur itu kadang menyakitkan. Tapi saya merasa bahwa saya ini orang tanggung jawab, fokus, kemudian sangat berhitung dengan waktu. Saya perencana terbaik bagi saya. Karena saya selalu melihat masa depan, ini nanti misalkan 5 tahun yang akan datang itu kira-kira kondisi peradaban ini kayak apa, kemudian aku menyiapkan apa. Selalu begitu, sehingga apa yang sekarang ini terjadi di kantor, itu sebenarnya representasi dari yang saya baca beberapa waktu lalu. Sehingga ketika saya mengerjakan sesuatu, itu sudah terpikir. Dan selalu ada plan A, plan B. Ketika ini ada plan A, plan B. Perencana yang sangat bagus. Ya. Iya, saya itu. Jadi kalau keseharian itu 1 minggu ke depan sudah dipikirkan. Kalau saya kadang kan hari ini juga, besok ya besok. Kalau saya kan model kayak gitu-gitu. Dan saya merasa saya orang jujur. Karena memang itu value yang memang harus dilihat oleh anak-anak. Percuma saya ngomong di luar dan lain sebagainya kalau saya tidak bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Karena saya pasti tidak bisa ngomong gentle kepada anak-anak ketika saya tidak mengerjakan apa yang saya omongkan. Misalkan kebetulan saya tidak merokok. Saya kalau mau melarang anak saya jangan merokok, kalau saya merokok kan saya tidak bisa gentle. Tapi karena saya tidak merokok, saya ngomong ke anak saya jangan merokok, saya lebih gentle. Itu juga sama, rumah tangga ini hampir anak-anak saya insya Allah kayaknya ya semuanya menjaga, menjunjung tinggi kejujuran. Dari kecil ya gitu. Jadi kalau biasanya minta uang saku gitu ya, kalau katakanlah minta 500 dulu waktu kecil itu, kalau di rumah itu biasanya tak suruh ngambil sendiri di dompet saya, tahu itu ngambil, tahu tempatnya, pokoknya dia tahu tempatnya gitu ngambil. Itu kalau 1.000 dia ngambil 1.000, mintanya 100, yang 500 ya dikembalikan. Itu sampai sekarang. Dengan anak saya yang kuliah pun, kebetulan kan yang di Malang itu ada yang kuliah, anak saya sendiri juga, adiknya SMA itu kadang-kadang kan minta sesuatu gitu. Kalau minta barang karena dia di pondok itu kan perlu dikirim barang. Jadi kadang kakaknya itu kalau kamu masih punya uang enggak gitu, tolong belikan adiknya, ya dibelikan. Jadi enggak hitung-hitungan karena dia merasa bahwa ini uang yang didapat masih dari orang tua. Jadi bukan kalau dikasih pun dari orang tua bukan milik saya sendiri gitu loh. Enggak mengajarkan kepada anak itu ini milikku, ini milikmu, itu enggak. Karena saya dulu juga diajari orang tua itu enggak hitung-hitungan sama saudara. Katakanlah kita kasih uang bulanan gitu. Kalau dia masih sisa atau gimana dia juga bilang terus terang, maksudnya uangku masih segini, kalau dikasih segini gitu ya si ono deh. Jadi gitu enggak, biasanya kalau dulu-dulu itu kan dikasih orang tua dikasih sekian gitu kan pokoknya dipakai sendiri. Nanti waktunya ini ya minta. Ya minta lagi. Kalau anak enggak, kalau misalkan ini masih ya dia bilang masih. Yang masih. Jadi kalau kurang ya bilang kurang. Pernah sih coba saya tes itu. Kok sampean ngelanin adik lu kan duitnya kok Umi, kok Abi. Jadi kalau saya kekurangan pun kan juga masih minta.
sangat romantis. Saya itu bikin puisi mendadak gitu bisa pakai pantun mendadak gitu. Dari dulu kalau anu tuh suka ngasih anu gitu puisi itu sampai temen-temen itu kadang kalau anu itu wah enak ya Bu Kasil masih sering dibuatkan puisi sama Kasil. Mega di sore hari mungkin itu pertanda kita memang sudah pada usia ini, tetapi di mataku kau tetap fajar pagi yang menyingsing, selalu indah di hati. Kapan terakhir meluk bapak, Bu? Setiap hari. Sekarang di kamar. Saya Dr. Kasil Rahmat. Yayu Sri India. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.